Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini tujuan saya untuk membuat video yaitu melengkapi tugas 5 CAD/CAM tentang assembly. Oke. Jadi tugas 5 assembly video itu yaitu menjelaskan standar match dari nomor 55 sampai 63 dan contoh 1 nomor 65 dan nomor 66 exercise 1 sampai 3. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu ya itu apa assembly. Oke, untuk assembly, assembly itu adalah proses untuk menggabungkan beberapa part menjadi satu. Di dalam assembly kita bisa menyusun, mengatur posisi dan menghubungkan part satu dengan yang lain menggunakan feature match. Tujuan dari assembly itu tersendiri adalah supaya semua part bisa berinteraksi dengan benar, baik itu bergerak sesuai kebutuhan ataupun terkunci di tempatnya. Nah, oke, kita bisa lanjut untuk tentang standar match. Jadi, standar match itu fungsinya buat ngikat atau ngunci komponen supaya mereka punya hubungan gerak tertentu atau malah nggak bisa bergerak sama sekali, terkunci. Ya. Nah, yang sering dipakai itu namanya standard match. Seperti ini. Antar coincidence, paralel, perpendikular, tangen, concentric, loop, dan distance, jarak. Oke, aku jelasin satu-satu ya tentang standar match itu sendiri. Oke, untuk yang pertama, coincidence. Coincidence ini fungsinya untuk menempelkan garis atau titik supaya menjadi satu garis kesatuan. Untuk contohnya nanti bisa kita lanjutkan ya. Lalu untuk parallel match ini dua permukaan itu tetap sejajar agar tetap sejajar walaupun jauh ataupun dekat. Untuk perpendikular selanjutnya yaitu bikin dua permukaan menjadi tegak lurus. Lalu untuk tangen ini menggabungkan permukaan lengkung seperti lingkaran biar menempel sama bidang datar atau lengkung lainnya. Lalu lanjut untuk konsentrik. Konsentrik mat ini buat nyatuin pusat. Contoh seperti as nih, as ke lubang as itu disatuin. Lalu, nah seperti itulah. Untuk log sendiri ini untuk mengunci. Selanjutnya itu cara membuka file assembly. Oke, kita coba. Yang pertama itu kita membuka software SolidWorks. Lalu klik yang gambar rumah ini. Klik. Lalu kita pilih yang assembly. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, cara untuk memasukkan filenya yaitu kita pilih kita pilih assembly, klik insert komponen dan insert komponen. Kita pilih yang file yang mau dimasukkan. Kita coba untuk rectangle. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita lanjut untuk penjelasan mengenai
menggerakkan dan memindahkan part. Nah, kita gunakan dua komponen ya. Untuk memindahkan part dan menggerakkannya itu kita mengklik kiri tombol mouse kita. Kita taruh di mana sesuai keinginan kita. Seperti ini. Misal kita mau memindahkannya ke atas ini, kita tinggal geser dengan menahan tombol mouse sebelah kiri. Oke, selanjutnya untuk sebelumnya itu ada fix komponen ya. Kalau untuk fix komponen itu kita bisa melihatnya. Jadi komponen pertama itu kita harus menentukan mana komponen pertama yang dijadikan suatu fondasi. Misal rectangle ini kita jadikan fondasi supaya komponen ini tidak bisa diubah, digeser-geser. Karena ini sudah fix. Nah, untuk gimana sih kita mengetahui kalau komponen itu sudah di fix, yaitu di sebelah kiri nama filenya itu terdapat huruf F. Tuh, seperti itu untuk fix dari komponen tersebut. Lalu kita lanjut untuk standar mat, konsiden, paralel, dan perpendikular. Kita masukkan dulu komponennya. Sini terdapat pada bagian 59. Nah, kita tentuin mana ini yang akan menjadi fondasi. Yang menjadi fondasi ini adalah yang balok panjang. Kita jadiin fondasi. Oke. Yang 4 ini. Nah, selanjutnya tinggal balok segitiga dan kubus. Kita masukin yang besar dulu. Nah, kita coba. Kita kembali ke assembly. Nah, kita masukkan komponen tadi yang kurang, yaitu rectangle dan triangle. Pada penjelasan ini kita menjelaskan tentang konsiden, paralel, dan perpendikular. Kalau untuk konsiden tersendiri itu yaitu menggabungkan antara garis agar menjadi satu. Contoh seperti ini. Konsiden. Garis yang ini balok warna hijau ke balok warna kuning. Nah, ini kan nyatu dia menjadi satu garis ya. Nah, ini nyatu seperti itu. Kalau untuk paralel itu apa ya?
ngasih enggak, intinya itu paralel itu menyamakan phase atau mensejajarkan phase. Misal contoh seperti ini, kita buang dulu ya konsiden tadi. Nah, untuk paralel itu mensejajarkan phase. Misal phase belok hijau dengan phase belok kuning, kita sejajarkan. Nah, ini bisa disejajarkan dekat ataupun jauh, itu menjadi sejajar ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang perpendikular itu sisi yang tegak lurus. Misal seperti ini. Kita ambil dari blok hijau sisi sebelah kanan, lalu dengan blok kuning sisi sebelah atas. Maka dia akan komponen itu akan tegak lurus. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk tadi yang paralel kurang jelas ya. Sepertinya seperti ini. Nah, sejajar. Oke. Bisa kita coba untuk memasukkan bloknya ini ke dalam lubang yang sudah ada. Kita bisa menggunakan coincidence. Nah, seperti ini. Sudah masuk dalam lubangnya, sudah terkunci dia. Lalu selanjutnya untuk yang triangle ini. Untuk memasukkan triangle ini kita menggunakan 3 jenis map. Yang pertama coincidence, paralel, dan perpendicular. Kita coba untuk yang ke paralel. Taruh dulu biar kelihatan kalau sebelum dan setelah di paralel. Misal kita paralelkan pada sebelah kanan. Si atas deh. Atas sama atas belok kuning ini. Kita paralel. Nah, maka hasilnya akan sejajar seperti ini. Sana itu. Dia akan sejajar. Dia tidak mencang sana, mencang sini. Dia akan sejajar dengan face pada belok kuning. Lalu kita gunakan perpendikular. Kita coba untuk memutarnya dulu. Kita putar. Nah, ini seharusnya kan, nah posisinya seperti mana ya? Usaha. Nah, oke, kelihatan. Nah, kita coba untuk perpendikular. Maka ini dia akan tegak lurus sama
lubang yang ada di sini. Kita akan menegak luruskan antara sisi muka ini sama muka ini. Oke, coba dulu. Nah, muka, oh, muka yang muka sebelah kanan dari segitiga ini sama lubang sebelah kiri. Oke. Hmm, oh ini. Nah, sebentar ini posisinya kurang benar. Kita rotate dulu aja. Biar enak ya. Nah, seperti ini biar kelihatan mudah. Kita gunakan perpendikular. Dari sisi sebelah sini, kita tegak lurusin sama sisi sebelah sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita gabungkan untuk ke lubang segitiga. Kita menggunakan konsiden dari sisi garis ini sama garis ini. Menggunakan dua konsiden. Nah, selanjutnya sama balok ini kita menggunakan dua konsiden. Aduh, tanyakan awalnya dulu. Kita perpendikular dulu sama seperti tadi. Ini kita konsiden. Nah, untuk yang balok biru ini kita sama gunakan konsiden ke sisi ini. Kita geser baru sama sisi yang sebelah kanan. Bebas kanan. Sudah. Baru yang atas. Sejajar. Nah, untuk standar match ini sudah selesai ya. Coincidence, paralel, perpendicular. Kita lanjut untuk gimana sih menemukan sambungan match yang dihapus ataupun tidak. Oke, coba kita lihat untuk yang standar match pada bagian segitiga ini. Caranya yaitu kita klik bebas sini apa atau nama filenya. Kita coba ini, lalu pilih yang match view, kita klik. Nah, di sini sudah terlihat apa aja sih yang digunakan pada standar match yang di triangle ini. Kita gunakan paralel, perpendikular, dan dua coincidence. Misal nih, kita mau ngehilangin yang coincidence. Kita hapus, klik kanan,
delete. Lalu klik kanan, delete. Setelah itu dia sudah terlepas dari confidence, dia tidak mengecil lagi, maka bisa digeserkan. Oke, seperti itu cara melihat standar match-nya. Klik kanan dan view match, maka tertampil seperti ini. Oke, bisa kita lanjut untuk standar match, tangen, dan konsentrik. Untuk gambar ini kita bisa lihat seperti ini, ada satu balok dengan dua tabung. Itu menggunakan tangen dan konsentrik. Oke, kita coba jelaskan. Kita buka dulu filenya, kita buat aja. Nah, insert komponen, browser, itu ada di bagian ke 60 ya. Jadi tadi untuk fondasi dari partnya yaitu balok warna ungu dengan nama file block circles. Kita tambahin circles, dua circles. Nah, ini bisa kita langsung di copy aja dengan cara menekan Ctrl dan klik pada tabungnya, lalu geser. Nah, ini sudah tercopy menjadi dua circle. Untuk tangen sendiri kita jelaskan yaitu menggabungkan lingkaran dengan garis lengkung atau garis lingkar. Contohnya seperti ini. Misal, pada lingkaran tabung ini kita gabungkan dengan garis lingkar yang ada pada balok ini. Kita tangen. Jadinya dia seperti ini. Menyatu tapi di bagian luar dari si lingkaran tersebut. Kalau konsiden itu menyatu pada garis, kalau tangen itu menyatu pada luar. Lalu untuk konsentrik itu sama sih, mensejajarkan pada sisi tabung atau silinder lingkaran. Contoh seperti ini. Nah, kalau konsentrik itu dia langsung terkunci, tidak bisa digeser kanan kiri, bisanya naik turun. Itu konsentrik. Digunakan untuk part yang berbentuk lingkaran atau tabung. Nah, coba kita masukin agar ini tidak bisa berputar, biar dia fix atau terkunci. Itu kita konsidenskan dengan tabung ini. Nah, sudah. Ini kan masih bisa berputar. Kita bisa gunakan paralel agar si tabung ini tidak bisa berputar. Misal nih, pada posisi ini kita mau mensejajarkan dengan ini blok yang pandangan sebelah depan. Nah, dia akan menghadap ke yang sisi depan ini.
Kalau ini sudah tidak bisa diputar. Lalu selanjutnya sama, kita gunakan concentric, lalu coincidence, lalu paralel. Untuk pada bagian 60 tentang tangen dan konsentrik seperti itu ya. Lalu kita lanjut untuk standar made angle dan distance. Ini terdapat gambar seperti ini. Oke. Bisa kita lihat untuk ukurannya ya. Ukuran pada derajat miringnya. Nah, untuk ukurannya itu sisi miring itu 130. Nah, jarak ini itu menggunakan inci ya. Jadi jarak antara ini ke sini 1 inci dan ini ke sini 2 inci. Oke, kita coba. Oke, kita buat file baru. Pada bagian 60. Pada bagian 61. Maaf ya. Oh, 62 dulu. Oh iya, sorry. Sebelumnya itu kita terlewat pada 62 tentang stand dan angle. Oke, kita tentuin base-nya dulu. Lalu ya. Nah, kita bisa coba untuk yang sebelah kanan dulu ya. Kita coincidence. Nah, sudah. Lalu coincidence depannya pas kejarnya. Oke. Ini butuh 130 derajat untuk kemiringannya. Oke. Caranya yaitu di sebelah bawah sini itu ada tulisan angle, ini di klik ya. Klik lalu masukin 130. Oke. Lalu kita gunakan coincidence dari mukanya, dari muka blok hijau dan blok merah. Oke, kita klik 130. Nah, jadi seperti ini. Lalu lanjut untuk jarak antara dari sini dengan blok yang satunya itu 1 inci. Ini bisa di copy aja. Ini tinggal kita consider sama seperti tadi. Ini dengan nah, untuk jaraknya kita sama, kita menggunakan distance. Namanya distance. Oke, kita klik dulu consider ini dengan ini garis ini. Nah, ini dia kan menempel karena jaraknya tidak digunakan atau tidak. Oke, kita klik lalu kita atur tadi 1 inch. Oh, 1 inch.
selanjutnya sama dengan jarak 2 inch. Nah, lalu tinggal yang sebelah kiri. Ini kita copy aja. Kita atur juga sama. Nah, sama kan? Oke. Jadi untuk penjelasan angle dan distance itu seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut untuk yang standar matlock. Oke. Ini adalah pengunci. Fungsinya juga untuk mengunci ya. Kita buat baru aja. Pada standar matlock. Komponennya sama. Oke, kita pakai yang ini aja. Itu juga bisa di. Nah, gunanya apa sih? Lock itu gunanya agar misal kita mau hmm, mensejajarkan antara dua komponen ini, lalu kita pindahkan, itu ini akan menjadi satu kesatuan. Dia tidak ya, dia tidak bisa pudar seperti ini, bisa digeser sini, tapi yang satunya tidak ikut. Oke, kita coba dulu untuk mensejajarkan ya, ya mudah untuk melihatnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan dia sudah sejajar, komponen itu sudah sejajar. Namun, jika kita menggesernya, itu hanya cuma satu yang bergerak. Misal kita pengennya dua, jadi kita menggunakan yang namanya lock. Tinggal kita ini sama ini, kita lock. Nah, ini. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan. Karena dia ini mengunci, ibaratnya mengunci. Dia tidak bisa lepas dengan komponen yang satunya karena terkunci. Oke. Untuk penjelasan dari lock mengunci sudah seperti itu. Untuk bagian 65 pada contoh 1 yaitu kita mengassembly dengan contoh seperti ini. Yang dimana ini terdapat 6 komponen. Komponen yang sebagai pondasi
part sebagai pondasi itu box pivot, big yang lainnya yaitu part-part seperti ini itu big post, handle, link, small post, post handle. Yang lain itu untuk sisi miring atau sudut miringannya yaitu 140 derajat. Lalu jarak antara part warna ungu dengan part warna merah 6,50. Oke, bisa kita coba ya untuk buat assembly-nya. Oke, kita masukkan untuk part-partnya. Yang pertama tadi bagian untuk pondasinya itu ya box pivot. Ini sebagai pondasi. Selanjutnya kita masukin lagi part-part yang ada seperti big post, handle, link, post handle, smart post. Kita masukin. Oke. Yang pertama bisa kita lakukan untuk menggabungkan antara as kuning dengan box pivotnya. Kita gunakan konsentrik untuk menggabungkannya. Kita klik lingkaran ini. Kita konsentrik. Oke. Lalu kita coincidence biar garisnya menyatu. Oke. Lalu kita lanjut untuk bagian part yang warna pink. Ini kan terdapat dua lubang. Nah, lubang mana yang mau dimasukkan ke dalam as oranye ini? Kita bisa buka gambarnya. Untuk itu pada bagian atas, yang kedua, bisa kita konsentrik sama yang as warna oranye. Oke. Nah, buat seperti ini biar nanti tidak bingung. Oke, selanjutnya kita gabungin as warna biru ke lubang warna pink. Nah, setelah itu sama ini masuk ke as warna biru. Nah, setelah itu jarak antara warna pink ini ke warna merah itu seperti 6,5 dari sisi kanan. Jadi ini sama ini itu jaraknya 6,5. Oke, sudah seperti ini. Lalu ini kita konsentrik aja, konsiden aja biar nyatu juga. Sudah, setelah itu ini kita konsiden. Kita konsiden biar dia tidak gerak. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita gabungin nih bulatan ini dengan sini. Nah, lalu kita konsiden biar nyatu. Sini ke sisi. Nah, nyatu.
Selanjutnya, nih jarak jarak sudut antara ini ke sini 140. Nah, kita harus buat dulu nih. Ini menjadi datar. Mana caranya? Ini dengan ini. Nah, kita paralel. Kita konsiden. Enggak. Kita buat ini dengan 45 derajat. Balik 90 derajat. Nah, kita buat 180. Oke, seperti ini. Setelah itu, baru yang ini kita buat ke 140. Oh, pakai yang ini sama ini. Nah, dan 140 kan. Sudah jadi seperti ini. Nah, mau untuk selanjutnya pada bagian 66 exercise 1 bisa kita lihat seperti ini. Ya, bisa kita buat bagian 66 exercise 1. Nah, ini kan tadi terdapat dua part. Nah, kita tinggal copy aja. Caranya kontrol, klik, dan geser. Nah, jadi lalu ini kan berlawanan. Kita rotate aja. Caranya klik ini 180. Oh, kebalik-balik. Ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita konsiden deh. Sama ya sini. Sama ini. Sama ini. Oke, jadi. Nah, untuk selanjutnya pada exercise 2 gambarnya seperti ini ya. Oke, bisa kita mulai. Kita masukin dulu untuk fondasinya, untuk bebas mau pilih bracket atau spacer. Oke. Sudah seperti ini, kita kasih spacer dulu.
part-partnya. Nah, sudah, tinggal kita consider. Oke, kita masukin. Ini kita konsentrik. Sebelum kita fixkan, kita copy dulu ya. Caranya seperti tadi kontrol. Ini kita butuh 2 doang, ini kita butuh 4. Nah, ini dulu aja. Oke, kita coincidence. Oke, sudah. Lanjut untuk yang bawah juga. Oke, ini juga kita consider. Sudah. Lanjut. Nah, kita rapikan dulu ya. Sama kita ini copy dulu. Kita rotate. Nah, sudah. Lalu kita konsentrik ini yang bawah juga. Consider. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita bisa lanjut untuk exercise 3 ya. Exercise 3 gambarnya seperti ini. Kita buat skin komponennya dulu. Nah, kita bebas ini mau pilih yang mana, mau upper atau lower untuk sebagai pondasi. Kalau aku di sorry kita masuk ke file baru aja. Kita pilih lower aja ya sebagai pondasi. Oke, selanjutnya masukkan lagi part-part yang ada. Nah, kita consider ini.
Selanjutnya ini kita copy dulu. Kita masukin konsentrik. Belum pencet ternyata. Ya sudah satunya. Oke, lanjut kita konsiden. Kita konsentrik. Oke, setelah itu kita konsiden dan atur jaraknya. Untuk jaraknya di sini 5 mili. Ini bisa kita sudah. Nah, tinggal yang satu kita konsentrik juga. Kita konsentrik dan sebelahnya. Kita keluarin dulu aja. Kita konsentrik sama ini. Oke. Lalu kita konsiden. Jaraknya 5 mili. Nah, di sini karena ini baut bisa berputar, masih bisa berputar. Kalau kita mau membuatnya tidak berputar, itu dengan cara diparalelkan antara sisi ini dengan sisi ini. Kita paralel. Oke, selanjutnya sisi ini dengan sisi ini kita paralel. Sisi ini dengan sisi ini kita paralel. Ini untuk mensejajarkan sisi ini sama sisi ini. Nah, jadi oke. Sekian dari tugas 5 CAD-CAM. Saya Muhammad Albert Suarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.